Manusia hibrida mengintegrasikan kesadaran spiritual dan kecerdasan kognitif. Manusia hibrida ini mau untuk mengolah dirinya sedemikian rupa sehingga bisa memiliki potensi-potensi yang maksimal sesuai dengan keunikannya masing-masing. Kesadaran spiritual yang mendalam dan kecerdasan kognitif yang tinggi ini potensi yang sangat mungkin kita kembangkan, dan jika dua hal ini bisa kita asah, bisa kita miliki, maka manusia hibrida seperti itu. Kenapa kita perlu mengembangkan hibrida ini? Karena untuk menghadapi kondisi sekarang di mana percepatan teknologi yang sangat cepat sekali, terus kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi makin hari makin menantang, keadaan yang sangat tidak pasti yang sering kita temui sehari-hari. Ini tidak cukup jika kita hanya mengandalkan kecerdasan kognitif saja. Kita juga perlu untuk melakukan penggalian-penggalian secara lebih dalam kesadaran spiritual kita, sehingga kesadaran spiritual kita juga bisa berkembang sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kedua hal ini nantinya juga yang akan membuat lebih mudah hidup kita, membuat lebih hidup kita. Kesadaran spiritual dan kecerdasan kognitif ini. Yang satu dia mengakses hubungan kita dengan Tuhan kita, dan yang satu mengakses bagaimana hubungan kita dengan umat manusia, hubungan kita dengan alam. Secara spesifik kesadaran spiritual yang mendalam ini tak lain adalah kemampuan kita bagaimana kita bisa menghubungkan diri kita kepada makna yang lebih tinggi secara intuisi, secara kebijaksanaan batin dengan Tuhan kita, dengan kekuatan yang paling besar di muka bumi ini, dengan sumber kekuatan yang merajai di dunia ini. Dalam budaya-budaya agama, Tuhan kita lah yang merajai semuanya ini. Bagaimana kita menjalin hubungan atau kedekatan terhadap Tuhan kita, sehingga akan terbuka pula potensi-potensi dari kesadaran spiritual ini, akan terbuka pula kebijaksanaan-kebijaksanaan batin kita yang mana itu sangat kita butuhkan untuk menjalani hidup sehari-hari. Lantas, kecerdasan kognitif yang tinggi ini kapasitas untuk berpikir analitis, kemudian memecahkan masalah yang kompleks dan berinovasi secara rasional. Ini betul-betul bagaimana kita bisa melatih pikiran kita, bagaimana kita bisa terus belajar mengasah kecerdasan kognitif kita dengan beragam cara, dengan baca buku, dengan mengikuti seminar-seminar, berdiskusi FGD, dan banyak sekali pintu-pintu yang menyediakan bagi kita untuk mengasah kecerdasan kognitif ini. Karena di sekolah pun kita juga yang diajarkan utamanya adalah tentang kecerdasan kognitif ini. Ini yang diajarkan di sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Yang jadi catatan di sini adalah justru dengan kesadaran spiritual, karena di sekolah tidak diajarkan. Kesadaran spiritual ini mau nggak mau adalah bagaimana kita memang secara sadar untuk meniatkan untuk mengasahnya, untuk lebih mendalaminya secara mandiri. Bisa dengan pemuka agama di masing-masing agama, bisa dengan orang-orang yang memang sudah menjalankan pendalaman-pendalaman spiritual secara lebih dalam. Kita bisa belajar dengan orang-orang seperti itu. Kecerdasan kognitif, terus kemudian penguasaan teknologi, apalagi saat ini banyak kecerdasan teknologi dari yang sederhana sampai kecerdasan buatan yang canggih. Ini sangat mengubah cara hidup kita dan cara kita bekerja. Sehingga mau nggak mau kita pun juga harus beradaptasi dengan hal tersebut. Bukan urusan untuk sekedar kita terlihat lebih keren, tapi ini betul-betul alat yang akan menjadikan pekerjaan kita lebih mudah, pekerjaan kita lebih efektif dan efisien, termasuk secara diri kita yang menggunakan kecerdasan kognitif dan kesadaran spiritual tadi pun juga bagian dari itu yang akan membuat kita jauh lebih efisien di dalam hidup ini. Sehingga mau nggak mau kita sebagai manusia harus senantiasa beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, beradaptasi dengan kemajuan yang ada saat ini. Bukan dalam urusan kita semata mengikuti laju kemajuan semata itu. Memang kita sebagai manusia ya hidup dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita menjadi harmoni dengan apa yang ada di sekitar kita. Dengan tetap kita juga mengasah kesadaran spiritual kita.
Karena tanpa kesadaran spiritual yang juga ikut terasah atau kita upayakan untuk proses hubungan kedekatan dengan Tuhan kita, maka akan sangat mungkin kemajuan teknologi, kecerdasan buatan yang canggih itu justru akan membuat kita terlena, membuat kita jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak akan menginginkan itu karena nanti yang terjadi justru kerusakan-kerusakan. Jadi kerjasama antara kesadaran spiritual dan kecerdasan kognitif ini tadi menjadi sebagai sebuah hibrida yang akan melanjutkan dan mengelola kehidupan umat manusia, sehingga ini akan membuat manusia juga merasa nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Kesadaran spiritual ini terdiri dari makna dan tujuan bagaimana kita hidup ini punya maksud, punya tujuan untuk menyatu dengan Tuhan kita. Terus kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan kesadaran kita, bagaimana kita bisa bertumbuh secara spiritual. Terus kemudian tidak kalah pentingnya juga bagaimana kita berhubungan dengan alam, bagaimana kita bisa harmoni dengan alam, bagaimana kita bisa menjaga alam tetap lestari di tengah kemajuan yang pesat saat ini. Dan sebagai individu yang memiliki kesadaran spiritual, untuk kondisi saat ini kita penting sekali untuk bisa berpikir secara holistik dan kontemplatif. Dengan arus perubahan yang begitu cepat ini juga membuat pikiran kita pun juga berjalan cepat, sehingga kita butuh jeda, kita butuh bagaimana untuk mengkontemplasikan pikiran kita supaya bisa menangkap makna-makna dan seterusnya, dan itu tersedia di spiritual. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita bisa memiliki ketenangan batin, yang mana itu menjadi vital bagi kita untuk nyaman juga di dalam menjalani hidup ini. Kesadaran spiritual ini mencakup semuanya, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita, kita menjalin kedekatan dengan Tuhan kita, terus kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lain, bagaimana kita bisa bermanfaat juga terhadap alam. Kecerdasan kognitif saja itu tidak cukup untuk bisa nyaman menjalani hidup ini, karena kita akan mengalami bagaimana pikiran kita diperas siang malam untuk memikirkan segala macam tanpa jeda, tanpa istirahat. Kita akan gampang capek menjalani hidup ini. Jadi kecerdasan kognitif itu akan sangat butuh diimbangi dengan kesadaran spiritual, di mana kita juga nyaman dalam menjalani hidup ini, sekaligus kita juga bisa mengoptimalkan kebermanfaatan diri kita terhadap dunia, terhadap manusia yang lain, terhadap alam. Manusia hibrida ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan simbiosis di dalam diri kita antara kecerdasan kognitif kita dan kesadaran spiritual kita, sehingga keduanya ini menjadi sesuatu yang optimal, menjadi sesuatu yang terus kita asah, terus kita upayakan pertumbuhannya, sehingga keduanya bisa tumbuh dengan maksimal. Keduanya bisa menjadi support system bagi diri kita untuk mengelola isi bumi, untuk mengelola hidup kita, mengelola orang-orang yang ada di sekitar kita, mengelola apapun saja yang itu kita hadapi di dunia ini. Tantangannya untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kemajuan teknologi yang ada saat ini, bagaimana kecerdasan manusia yang sangat berkembang sampai hari ini, itu kita imbangi dengan perkembangan kesadaran spiritual juga. Bagaimana itu bisa berjalan sekaligus, berjalan beriringan. Bagaimana secara teknologi kita bisa berkembang sampai paling canggih, paling mutakhir, tapi secara spiritual kita pun juga bisa bertumbuh secara optimal juga. Ini yang menurut saya sebagai sebuah tantangan, karena spiritual selama ini hanya dipandang sebelah mata, hanya urusan hiburan-hiburan, bahkan hanya urusan yang tak kasat mata saja. Tidak, dia adalah support system bagi kita yang itu akan sangat menjadi energi besar bagi kita untuk menjalani hidup ini. Karena sekolah-sekolah yang ada selama ini hanya menyediakan pendidikan yang berfokus pada kognitif saja, yang belum banyak yang fokus terhadap pengembangan pertumbuhan kesadaran spiritual ini, sehingga keseimbangan ini menurut saya menjadi perlu, dan itu tantangan bagi manusia saat ini, bagaimana bisa mengimbangkan kedua potensi yang ada di dalam diri kita menjadi sebuah hibrida yang harmoni. Sebagai diri saja kita sudah bisa melakukan hibrida ini, maka tentu saja akan lebih indah lagi jika banyak orang yang mengembangkan potensi ini, baik kecerdasan kognitifnya maupun kesadaran spiritualnya.
Jika kedua hal ini menjadi hal yang diupayakan oleh banyak manusia, tentu akan banyak menghasilkan output-output manusia-manusia yang berkesadaran spiritual yang dalam dan berkecerdasan kognitif yang tinggi. Sehingga tentu saja saling memberi manfaat, saling menolong, saling tumbuh bersama itu akan lebih mudah kita kondisikan. Dan ini sangat mungkin terjadi, sangat mungkin diwujudkan dimulai dari diri kita bagaimana kita bisa mengembangkan itu antara kecerdasan kognitif dan kesadaran spiritual itu yang terus kita kembangkan tiap hari melalui pembelajaran-pembelajaran, melalui pendalaman-pendalaman yang itu menjadi kesadaran baru bahwa kita ini adalah hibrida yang pada akhirnya nanti akan membuat kita lebih efisien, lebih efektif, bahkan lebih indah karena dari pengembangan kedua potensi kesadaran spiritual dan kecerdasan kognitif tadi akan membuat manusia menjadi lebih nyaman juga untuk hidup bersama di muka bumi ini.